Halo Ibu, Alhamdulillah aku baik, sehat walafiat. Ibunya apa kabar? Pokoknya prinsipnya ya, ketika kita mengalami GERD ataupun NCT, yang harus wajib dilakukan adalah kita harus tetap beraktivitas. Kita harus tetap apa ya namanya, nggak boleh berdiam diri mentang-mentang sakit terus langsung jadi generasi rebahan, langsung berteman sama kasur tiap hari, ya kan? Mendingan keluar rumah ke tetangga, kayak ngobrol, kayak gibah, kayak apa, kayak pokoknya sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih produktif ya, walaupun gibah itu negatif sebenarnya. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa kita lakukan gitu, nggak hanya berdiam diri, merenungi, meratapi nasib sambil nonton sinetron Indosiar yang nggak jelas itu, jangan ya. Jadi mendingan cari sesuatu yang bermanfaat supaya rasa sakitnya itu nggak begitu diimani banget gitu loh, nggak itu aja yang dipikir-pikirin gitu. Lama-lama tuh nanti sembuhnya makin lama makin susah gitu, makin lama sembuhnya. Ini ada pertanyaan, gimana sekarang nggak pernah kambuh lagi GERD-nya? Alhamdulillah, jadi sekarang yaitu karena kan aku tipikal orang yang nggak suka instan gitu. Aku menjaga pola makan aja, pola hidup, pola pikir aja itu bener-bener jaga ya. Pokoknya nggak on off gitulah. Pokoknya aku bener-bener ketat jaga pola makan, jaga 3P itu selama hampir 2 tahun. Jadi sembuhnya juga awet gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa dimakan gitu. Aku suka nih pertanyaannya, Kak Devi tim Ji Pyong atau Dosan? Sebenarnya gini ya, gue tuh nonton startup itu nggak kena loh feel-nya gitu. Tapi kalau aku sih sebenarnya timnya si Ji Pyong sih. Iya kan? Iya nggak sih? Ya pokoknya gitulah, aku cuma nonton sampai episode 7 terus kayak nggak dapat feel-nya gitu loh. Akhirnya tahu gitu karena banyak spoiler kan, yang menang itu si Ji Pyong kan. Iya nggak sih? Salah ya? Maaf ya kalau salah ya. Tidak tahu. Enggak, aku nggak gabung ke Anxiety Care Indonesia, enggak. Aku nggak gabung kemana-mana, aku hanya menggabungkan diri aku dengan kalian-kalian. Maaf ya. Anaknya lagi excited banget. Tapi sekarang lagi zona merah semua, Mbak. Iya, aku nggak nyuruh jalan-jalan keluar kota kok. Aku cuma nyuruh jalan-jalan ke tetangga atau misalnya jalan-jalan sendiri, sekedar jalan kaki, ngeliat apa yang ada di sekeliling. Itu juga bisa jadi terapi loh buat kita gitu, buat kita jadi lupa dengan apa yang kita rasain saat ini. Cobain deh sesekali, karena aku dulu kayak gitu. Aku tuh sampai bisa nanti malam ya jam segini misalnya aku lagi NC, aku pergi ke salah satu supermarket yang ada di Indonesia. Aku cuma beli kayak misalnya sesuatu yang nggak penting, ya gue beli apa, kayak sabun kayak yang belum habis juga gue beli gitu. Tapi pokoknya ada sesuatu nih yang aku lakuin gitu biar aku lupa dengan permasalahan hidup aku waktu itu gitu. Cobain deh, pasti ngefek banget. Waktu GERD aku sarapan paginya apa sudah ada di YouTube, nanti bisa silahkan ditonton ya Ibu ya. Salah ya? Oh ya maaf ya, Dosan yang menang ya. Ya bener, aku Ji Pyong. Karena aku nggak suka sama si cowok itu. Loh kok jadi ngegosip ya? Aku tuh maunya yang main tuh Lee Min Ho. Asik terus ketawa gitu Kak, biar kawan-kawan yang belum sembuh jadi iya aku kan pelawak gitu walaupun sesekali galak ya. Mbak Devi sekarang makannya full plant based. Kemarin iya sempet full plant based gitu, tapi karena sekarang itu kan aku udah full WFO, jadi agak susah menyiapkan makanan untuk, biasanya kan aku masak sendiri gitu kan. Nah sekarang jadinya aku ya udah serabutan aja gitu karena lambungnya juga udah oke, jadi makannya ya udah sedapatnya aja. Tuh kan bener kan? Jadi kalau kata Mbak Rahma nih, kalau kita
mulai NC, kita cobain deh jalan kayak kemana, pokoknya ngelakuin sesuatu aktivitas yang bikin kita lupa sama penyakit kita waktu itu gitu. Jangan ngendep di rumah, emak lo sebel ngeliat lo, bapak lo sebel ngeliat lo, ya nggak? Mendingan lo jalan-jalan keluar gitu, tapi jangan lupa pakai masker ya. Iya bener kan, Lee Min Ho emang ganteng tahu. Ini nggak faedah banget ya kita live-nya ya. Tapi nggak apa-apa ya, biar jangan stres ya. Iya bener. Ada yang ngomong, Ji Chang-wook nggak kalah ganteng. Bener, aku mau dua-duanya. Aduh maaf ya. Iya itu aku suka Ji Chang-wook atau Lee Min Ho. Kalau disuruh milih, gue kayaknya suara dua bulan deh. Jadi kalau misalnya kita lagi MC nih, terus kita melakukan suatu kegiatan lah yang bermanfaat, setidaknya harus bergerak gitu. Entah itu kita jalan kemana gitu, misalnya dari rumah lo ke warung, dari rumah lo ke warung, sekedar membelikan ibu gula atau sekedar membelikan teh yang habis di rumah, itu juga bermanfaat gitu loh. Karena selain kita bisa ngelupain sebentar tentang rasa sakit yang kita rasain saat itu, jalan kaki juga bagus banget buat orang yang masih menderita GERD gitu. Karena gue dulu pernah dikasih tahu sama satu dokter, ketika gue habis makan kalau bisa gue jangan rebahan, harus duduknya tegak atau gue harus jalan kaki. Karena apa? Karena ternyata jalan kaki itu manfaatnya adalah untuk mensupport gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu kalau nggak salah adalah gerak usus gitu. Jadi ketika kita jalan kaki justru kita mensupport sistem pencernaan kita supaya semakin baik gitu. Hai kakakku, hai juga. Apa kabar Mbak Indri? Mbak Indri di mana ya Mbak? Jangan tangga gue enggak ya? Jangan BRT gue. Oh, enggak ya? Kayaknya semua yang join live gue kayaknya yang udah sehat-sehat semua nih, gue yakin nih udah sehat-sehat semua gitu. Kelihatan dari pertanyaan-pertanyaannya. Cerita bawaannya tuh saya di Kerawang. Oh, yang di Kerawang siap digoyang. Bang, tambah airnya bang, gerah. Ini maaf ya, live-nya santai aja ya, nggak usah kayak nggak usah kaku-kaku kayak kanebo kering, kita mah santai aja. Makasih loh, ceria banget kakak, happy liatnya. Iya memang kita walau apapun yang terjadi, walau gimana sakit pun yang kita rasain saat ini, kita harus tetap punya semangat yang membara, tetap harus selalu happy. Karena katanya hati yang gembira itu adalah obat, dan bener banget gitu. Jadi harus tetap semangat ya. Aduh dikit lagi live-nya udah mau habis loh, udah 8.41, kayaknya sekitar gak nyampe 15 menit lagi. Ayo yang mau nanya. Biar pertanyaan yang menjadi unek-unek di hati kalian, yang menjadi pertanyaan terbesar dalam hidup kalian, yuk monggo ditanyain. Rata-rata di sini sebenarnya udah menderita GERD dan anxiety itu berapa lama sih? Sampai berapa lama sih? Karena waktu itu kayaknya sampai ada yang udah 2 tahunan, 5 tahunan, bahkan gue pernah tahu loh ada orang yang sudah menderita GERD itu sampai 20 tahun atau 15 tahun. Gila ya, panjang banget ya. Gue rasa kalau mereka cicil rumah tuh udah kelar gitu rumahnya ya nggak? Tapi GERD-nya nggak kelar-kelar. Jangan mau kayak gitu ya. Kalau sampai ada yang teman-teman gue di sini yang udah ngikutin Instagram gue, udah ngeliatin Instastory gue udah capek berbusa-busa gue udah capek berbusa-busa sharing sesuatu yang bermanfaat, terus lo masih 15 tahun kena GERD, udah ya mendingan daripada gue blok, mendingan lo unfollow gue gitu, karena nggak bermanfaat kan gue, ibaratnya kalau lo sampai nggak sembuh-sembuh juga gitu.
Mbak Dev di save dong nanti live-nya please. Aku lagi gendong anak rewel nih Mbak, sedih nggak sih? Nggak apa-apa Mbak. Berarti berarti Mbaknya udah sehat dong, udah bisa gendong anak. Iya nanti di save, nanti aku upload di YouTube aja ya. Jadi biar bisa ngeliat gitu semuanya. Ada pertanyaan lagi, kakak tadi saya ke RS Kelapa Gading, rasa yang aku keluhkan panas dalam udah 1 minggu, udah itu rasanya sakit banget pikiran aku, udah parno ke COVID, karena rasanya ada demam sakit bener-bener. Nggak apa-apa, tenang aja, minum madu aja, serius. Mbak Indri, silahkan dipesan Clover Honey-nya, serius, bukan promosi. Ya, promosi sih, karena gue udah nyobain. Aku 3 hari yang lalu sampai tenggorokan aku itu panas, tapi nggak sakit, tapi kayak nggak bisa nafas gitu. Dan aku minum Clover Honey itu pagi lagi perut kosong sama mau tidur, terus pas lagi nggak nyaman aku icip gitu di ujung sendok, terus aku ulangin lagi sejam aku icip. Alhamdulillah, insyaallah sembuh. Cobain deh, tenang aja, nggak usah mikir COVID, ina inu. Pokoknya gini, jadi imunitas kita itu 70%-nya dibentuk di lambung atau di sistem pencernaan. Jadi supaya kita bisa tetap bertahan melawan, punya pertahanan diri yang baik selama masa pancaroba, selama musim hujan ataupun selama pandemi ini, kita memang harus benar-benar mensupport pencernaan kita dengan makanan yang baik, dengan minuman yang baik, terus dengan pola hidup yang baik. Kalau misalnya pencernaan kita baik, pencernaan kita kuat, insya Allah deh penyakit apapun nggak akan gampang datang gitu, termasuk juga virus gitu, karena segala sesuatunya itu memang tergantung imunitas kita gitu. Kalau imunnya baik, terus pikirannya juga harus baik, insya Allah sih, mudah-mudahan sih ya, kita tetap berdoa bahwa mudah-mudahan kita akan selalu dijaga dan dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau masih nyeri di ulu hati, berasa ada yang ganjel, begah, kembung, solusinya apa kak? Solusinya aku dari dulu kalau mengganjel kayak gitu nggak lain dan nggak bukan minum minuman yang hangat. Biasanya minumnya madu, serius. Dan makanannya tetap dijaga, karena kan kalau misalnya rasa mengganjal itu sebenarnya kan efek dari asam lambungnya yang naik sampai ke kerongkongan gitu. Aku sakit GERD ini udah 8 bulan menuju sembuh. Semangat ya! Jangan sampai digenapin sampai 10 bulan loh. Oke? Ya semangat, jangan lama-lama dong sakit GERD-nya gitu, harus tetap semangat. Sebenarnya gini, prinsipnya itu ketika kita sakit, kita nggak usah mikirin kapan kita sehatnya, tapi alangkah baiknya kita spend energi kita untuk fokus dengan apa yang kita lakukan gitu. Ya salah satunya ya 3P itu gitu. Masalah kapan sembuhnya itu biar urusan Allah aja gitu, kapan mau ngasih kesembuhan gitu. Pokoknya kita harus tetap fokus, tetap semangat, tetap konsisten ngejalanin apa yang segala hal yang baik yang udah kita jalanin gitu. Biasanya kalau misalnya lagi musim pancaroba kayak gini, orang-orang yang penderita GERD itu pasti yang pertama duluan dihajar pasti adalah tenggorokan sih gitu. Jadi usahakan untuk minumannya tuh harus selalu yang hangat. Kemudian bisa juga minum rempah-rempahan, madu, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya hangat sih gitu kan. Bener, kalian tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, kalian tuh baik-baik aja. Cuma memang ketika kita GERD-nya tidak parah tapi anxiety-nya parah, memang larinya akan jadi ke psikosomatis gitu, karena apa yang kalian pikirkan maka itulah yang terjadi dengan diri kalian. Sebenarnya sih dari kemarin tuh pengen bikin konten lagi buat YouTube, cuma memang karena sekarang udah full WFO, jadinya kayak capek banget gitu, kayaknya tuh males banget. Nanti ya insya Allah sih secepatnya sih pengen mau bikin konten lagi gitu, karena memang udah lama sih nggak bikin gitu. Jadi pengen sambil ngumpulin idenya dong, kira-kira mau ngebahas apa gitu, sesuatu yang mungkin bisa di luar dari permasalahan GERD dan NCT, karena kan ketika kita
ketika kita mengalami GERD itu sebenarnya nggak hanya seputar permasalahannya, nggak hanya seputar tentang 3P aja gitu. Banyak banget hal-hal lain yang juga sebenarnya ngefek ke kesehatan kita, ke pencernaan kita gitu. Kira-kira mau ngasih ide apa nih, mau ngebahas apa gitu. Oh iya benar, kalau telinga berdengung itu biasanya memang ada pengaruhnya dari GERD gitu. Biasanya tuh disebut dengan tinnitus gitu, telinga berdenging. Nah kalau misalnya penasaran mungkin bisa coba cek ke dokter THT. Pokoknya karena waktunya udah mepet, takut keburu habis di tengah. Pokoknya aku cuma mau ngasih masukan aja, ngasih saran untuk teman-teman yang masih mengalami GERD dan NCT. Kalian harus tetap semangat yang pertama, terus tetap harus bahagia. Gimana caranya kita harus cari bahagia kita gitu, walaupun sebenarnya terkadang kita bisa nemuin kebahagiaan kita itu dari hal-hal yang kecil gitu. Dan lain dari itu kayaknya gimana pun apapun yang kita rasakan, gimana rasa sakit yang sedang kita rasain, saran gue adalah kita harus tetap bergerak gitu ya. Jangan pernah mau berdiam diri, karena semakin kita berdiam diri, semakin kita nggak ngelakuin apa-apa, semakin kita akan lama sembuhnya gitu. Pokoknya harus tetap semangat, tetap jaga 3P, nggak usah terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting, tetap pakai masker kalau mau kemana-mana, walaupun cuma olahraga jalan-jalan kaki keluar tetap harus. Terus jaga kebersihan, tetap harus positive thinking, dan pokoknya harus semangat ya. Insya Allah semuanya aku doain bisa cepat sembuh. Oke? Makasih loh, rambutnya bagus ya. Iya, waktu aku kena GERD juga rambutnya emang rontok parah sih, kering, rontok, padahal makannya udah dijaga banget gitu. Nggak apa-apa kok, itu normal gitu. Pokoknya kita harus tetap jaga pola makannya aja supaya lambungnya normal, kemudian nanti kulitnya juga jadi normal, terus rambutnya jadi normal. Pokoknya semua yang ada di badan kita itu jadi normal. Iya, makasih banyak ya. Kayaknya waktunya udah mepet nih. Thank you banget yang udah join. Makasih banget. Nanti insya Allah kapan-kapan aku live lagi di Instagram. Dan mudah-mudahan nanti aku bisa secepatnya bikin konten di YouTube. Jadi kalian bisa nonton ya. Oke, itu aja dulu kali ya. Thank you banget yang udah join. Makasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Maaf ya kalau pertanyaannya jawabannya tuh nggak maksimal karena berasa dikejar-kejar waktu gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata. Thank you banget udah join. Pokoknya semuanya aku doakan sehat selalu, tetap semangat, dan udah, bye-bye. Dah.